3. Masyarakat seni dan drama. Pada masa itu di Moskow muncul seorang sutradara terkenal, penulis naskah dan aktor yang bernama Alexander Fedotov. Suami aktris terkenal Glikeria Fedotova dan ayah temanku Alexander Fedotova yang telah kusebut. Ia datang, demikian dapat kita katakan, untuk mengingatkan Moskow akan keberadaannya. Fedotova Junior tentu saja mengambil bagian dalam produksi-produksi bapaknya, dan terima kasih padanya atas undangan yang diberikan padaku. Lakon yang akan dipentaskan adalah karya Rashin yang berjudul Les Plaideurs, yang diterjemahkan oleh Fedotov sendiri. Peran utama dipegang oleh seorang aktor amatir dan estetikus Fyodor Sologub, keponakan dari penulis terkenal Count Sologub. Sementara untukku diberikan peran pahlawan dalam komedi karya Gogol, sebuah komedi babak, The Gamblers. Pada pertunjukan ini aku bertemu untuk pertama kalinya seorang sastrawan yang benar-benar berbakat, dan Fedotov memang cuma satu. Latihan-latihan di bawah bimbingannya dan kontak-kontak dengan dia merupakan sekolah terbaik bagiku. Ia menyukai aku, tampaknya, dan menginginkan aku menjadi teman bagi keluarganya. Pementasan itu merupakan suatu keberhasilan yang luar biasa. Sejak itu, aku tidak lagi kembali menjadi aktor amatir yang ngeluyur ke sana kemari. Semua mereka yang pernah mengambil bagian dalam pergelaran-pergelaran Fedotov tidak ingin berpisah. Kami mendiskusikan untuk membangun sebuah lingkaran drama, dramatic circle, yang akan menyatukan semua orang-orang amatir dan membawa pekerja-pekerja teater yang berwarna lain ke Moskow, di bawah atap sebuah klub di mana tak akan ada lagi sesuatu yang bersifat spekulasi. Fyodor, komisaris Sevensky dan aku memang telah lama memimpin hal itu, dan tinggal bagaimana membawa Fedotov dan komisaris Sevensky bergabung ke dalamnya untuk secara pasti memutuskan tentang masyarakat yang kami idamkan itu. Bila Anda menginginkan sesuatu yang sangat buruk, Anda berpikir keinginan Anda itu sederhana dan fanatik, dapat dikerjakan dengan mudah, dan tampak pada kami bahwa hal itu gampang untuk mewujudkan mimpi kami. Memperoleh uang yang diperlukan dari klub dan dari para penyumbang, seperti lava yang mengalir ke bawah dari pegunungan, ide baru kami itu sementara terus berkembang dalam pikiran kami, mencangkup makin banyak tugas dan makin banyak cabang. Fedotov mewakili dunia teater dan sastra, komisar Sevensky mewakili dunia musik dan opera, Kanti Sologub mewakili para seniman. Di samping itu, masyarakat kami itu dihubungkan oleh penerbit sebuah jurnal baru artis yang kemudian menjadi sukses yang besar. Para pendirinya mendapatkan keuntungan dari masyarakat atau perkumpulan yang baru saja lahir itu dengan maksud mempopulerkan usahanya. Di samping itu, sementara proyek itu berkembang, diputuskan untuk membuka sekolah drama dan opera. Bisakah kami mendapatkan kemajuan seperti sekarang ini bila tanpa kedua orang guru luar biasa itu, Fedotov dan komisar Sevensky? Setiap orang berpikir keras tentang usaha kami dan meramalkan kesuksesan dan cahaya Count Sologub yang mencoba mendidik semangat dan memperingatkan aku tentang langkah-langkah yang tidak praktis. Fedotov beberapa kali bertanya padaku, mempergunakan pengaruh keibuannya dan mengamankan aku dari kesulitan-kesulitan yang akan datang, yang ia takutkan akan menimpa aku. Tetapi, berkat sifatku yang tekun yang membuat aku maju dengan keras kepala setelah aku membuat keputusan, aku tidak akan memandang remeh nasihat-nasihat mereka. Pesimisme yang ada pada diri Fedotov, kupikir adalah berhubungan dengan perselisihan dengan suaminya, dan aku tidak percaya pada pengalaman praktis yang diambil oleh Sologub, karena selama ini sebenarnya ia bukanlah seniman yang banyak melakukan praktik dalam bidang seni. Lalu kebahagiaan datang secara tak terduga ketika aku menerima dana dalam jumlah besar, kira-kira sebesar 25.000 rubel. Tak terbiasa dengan uang sebanyak itu,
aku memandang diriku sebagai seorang miliuner, dan sebagian besar kusumbangkan pada perkumpulan dengan maksud mempertahankan dasar-dasar pemikiran tertentu yang tampaknya lebih dari sekedar kebutuhan untuk keberhasilannya. Masyarakat seni dan sastra tersebut membuka pintu-pintunya pada akhir tahun 1888 di sebuah gedung yang indah, di sebuah auditorium yang luas yang terletak di tengah-tengah gedung dalam waktu-waktu tertentu digunakan sebagai ballroom. Di seputar auditorium tersebut terdapat serambi dan sebuah ruang besar untuk para artis. Mereka mengecat sendiri tembok-tembok dan mengatur tata-tata perabotan. Di dalam ruang yang tua tetapi menarik inilah, mereka bertemu dan menyodorkan sketsa-sketsa mereka untuk dilelang di tengah-tengah pertemuan yang tidak resmi, di mana hasilnya dihajatkan untuk membiayai sebuah gala dinner. Para aktor dari setiap teater yang ada di Moskow tampil di pentas kami. Juga para pembaca dan pemain-pemain dadakan. Yang lain-lain tampil dalam permainan menebak kata. Ada pula yang menari, menyanyi, dan yang paling menyenangkan mereka adalah aktor-aktor drama tampil dalam nyanyian-nyanyian opera dan penari-penari balet tampil sebagai aktor-aktor drama. Malam pembukaan itu menarik perhatian para intelektual dari berbagai bidang. Mereka mengucapkan terima kasih pada para anggota perkumpulan tersebut dan padaku khususnya karena telah membawa para aktor, pemain-pemain musik, ilmuwan dan seniman bersama-sama di bawah satu atap dan meyakinkan kami bahwa mereka sudah lama menantikan perkumpulan seperti itu. Media massa menghormati upacara pembukaan itu dengan penuh antusias. Beberapa hari setelah upacara pembukaan itu, Departemen Drama dari perkumpulan itu mementaskan produksi pertamanya, dan di sana bergelantungan sebuah dongeng.